semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Bintang Taufik Al-Farizi. Di sini ada dua rekan saya, ada Alisa dan Laila. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dalam belajar mata kuliah pendidikan non formal. Di sini saya mau sedikit mewawancarai Ibu terkait sarana prasarana di PKB Aditya. Langsung ke pertanyaan aja ya, Bu. Yang pertama, fasilitas apa aja sih yang tersedia di PKB Aditya untuk mendukung proses belajar mengajar? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada adik-adik, teman-teman berarti ya, teman-teman semuanya yang sudah mau observasi berarti ya di lembaga pendidikan ini. Kita kan lembaga pendidikan yang formal ya, untuk pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, di sini saya sendiri sebagai pengurus juga tutor di sini, dan juga kebetulan saya istri kepala sekolah ya. Saya dengan Ibu Eni. Nah, terkait ini tadi yang ditanyakan oleh teman-teman ya, di sini fasilitas apa saja yang tersedia di PKBM Aditya untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, untuk fasilitas ada beberapa. Kita diberikan fasilitas, kemarin kita mendapatkan bantuan TIK dari Kemendikbud. Bantuan TIK tersebut yaitu berupa Chromebook yang digunakan untuk media pembelajaran warga belajar. Karena kan di situ di Chromebook tersebut warga belajar mendapatkan ID ya, akun ID belajarnya, berikut guru dan juga peserta didiknya. Nah, itu salah satunya. Fasilitasnya ada Chromebook, terus udah gitu kita juga ada Infokus seperti itu ya, untuk mempermudah ya memberikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya, apakah fasilitas tersebut sudah memadai untuk menampung jumlah peserta didik saat ini? Kalau dibilang memadai, belum, tapi alhamdulillah untuk Chromebook TIK yang diberikan oleh Kemendikbud itu, bantuan TIK yang diberikan Kemendikbud itu sejumlah 20 Chromebook. Mungkin tidak akan mencukupi dengan jumlah peserta didik ya. Jumlah peserta didik kebetulan kan yang ada di Dapodik itu sekitar 300, kurang lebih 300, yaitu untuk jenjang keseluruhan paket A, paket B, dan paket C. Nah, kalau memang dikatakan memadai atau belum, tapi alhamdulillah. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya, adakah rencana pengembangan fasilitas di masa yang akan datang? Untuk pengembangan fasilitas, rencana ke depan ya, kan kita juga lembaga PKBM yang di atas namanya itu Yayasan Aditya Terampil Mandiri ya, ada beberapa program tahunan rencana ke depan ya, untuk mengembangkan sarana atau fasilitas sarana prasarana yang ada di yayasan ini gitu. Ada gitu. Nah, itu tertuang di dalam rencana tahunan lembaga ya, rencana tahunan lembaga. Nah, di sini kan untuk pengembangan fasilitasnya berarti kan kita juga tidak hanya terpaku oleh bantuan yang dari Kemendikbud kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita upaya yang mudah-mudahan ada bantuan, mungkin entah itu secara donatur ataupun yang lainnya kayak gitu kan, mudah-mudahan gitu. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering dilakukannya perawatan terhadap fasilitas-fasilitas yang Ibu sudah jelaskan tersebut?
seberapa sering ya dilakukan perawatan. Kalau mungkin ada yang namanya untuk perawatan ini berkala ya, bisa mungkin per semester, per 6 bulan sekali kita cek di situ untuk perangkat ya. Kita kan tidak hanya Chromebook aja, untuk komputer kita ada gitu perangkat, cuma memang tidak banyak gitu kan, tidak banyak. Alhamdulillah, tapi itu cukup mencukupi untuk pelaksanaan AN, asesmen ya, asesmen. Jadi alhamdulillah pelaksanaan asesmen kita juga di sini ANBK sudah melaksanakan ANBK mandiri kayak gitu kan, tidak menumpang ke sekolah lain gitu. Nah di sini mungkin fasilitasnya yaitu paling kita cek berkala gitu kan, karena kan di setiap tahunnya itu kan kita gunakan selain fasilitas-fasilitas tersebut, selain untuk asesmen, kita gunakan juga untuk media pembelajaran kan di setiap KBM setiap minggunya kayak gitu kan. Baik Ibu, untuk selanjutnya teknologi apa saja yang sudah digunakan dalam proses pembelajaran di PKBM Aditya ini? Untuk teknologi kita kan di situ ada Chromebook, di situ kan banyak ya, ada manfaatnya di Chromebook tersebut. Dengan warga belajar mengakses akun ID Belajar, berarti warga belajar tersebut memperoleh, ada medianya untuk Canva di situ untuk akses pembelajaran ya. Canva bisa mereka peroleh dengan gratis kayak gitu kan, melalui akun ID Belajar. Terus ada yang namanya banyak ya di situ, di akun ID Belajar ada presisi kayak gitu kan. Nah itu salah satunya, lebih ke apa ya, kalau di sini berarti fasilitasnya ya ke inilah, akses di dalam akun ID Belajar itu sendiri kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kalau di Leng juga kan ada kan ya yang namanya akun ID Belajar, berarti di mahasiswa nggak ada. Akun kampus sih paling sih. Oh. Baik Ibu, saya lanjutkan ya. Apakah fasilitas teknologi yang sudah ada sudah memadai dan berfungsi dengan baik? Alhamdulillah, mereka dengan adanya fasilitas ini, mereka menggunakan Chromebook, menggunakan akun ID Belajar, mempermudah mereka dalam proses ini pembelajaran gitu. Jadi kita mengakses, ada yang namanya modul digital, modul kesetaraan digital gitu. Jadi kita tidak menggunakan lagi buku ya, kita menggunakan modul digital. Jadi nanti anak-anak bisa akses tuh di Chromebook untuk modul digitalnya gitu. Bahkan mungkin kan di akun ID Belajar juga di PMM, di situ tidak hanya bermanfaat untuk peserta didik, untuk tutor pun, untuk guru sangat bermanfaat. Di situ kan ada PMM, bagaimana mengakses modul ajar kayak gitu kan. Terus untuk perangkat pembelajarannya juga kayak gitu. Selanjutnya, apakah ada ruangan kelas yang didesain khusus untuk kegiatan tertentu seperti laboratorium, komputer, atau ruang praktik? Kalau untuk ruang kelas yang didesain khusus itu nggak ada, paling ada yaitu ruang lab komputer aja, itu yang di sebelah gitu. Walaupun memang tidak luas gitu, tapi alhamdulillah di situ untuk ruang komputer pelaksanaan AM juga nanti untuk proses pembelajaran ekstrakurikuler komputer juga di situ. Selanjutnya, dari mana sumber dana untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas PKBM Aditya ini? Kalau untuk sumber dana, kita kan ada yang namanya Arkas ya. Untuk sumber dana dari alhamdulillah kita mendapatkan BOSP, bantuan operasional satuan pendidikan ya, itu yang menamakan BOSP. Nah BOSP tersebut yang diberikan oleh Kemendikbud, di dalam BOSP itu kan ada
beberapa kriteria warga belajar usia yang mendapatkan BLSP dari 7 sampai dengan 24 tahun, dan selebihnya kan itu tidak mendapatkan BLSP. Nah, dana bantuan BLSP tersebut kita tuangkan ke dalam ARKAS, anggaran rencana satuan sekolah ya, anggaran rencana sekolah dari situ ya. Nah, nanti di situ sudah dituangkan untuk biaya pemeliharaan untuk pengembangan fasilitas yang ada di PKBM. Dari situ dananya. Dan mungkin karena bentuknya pemeliharaan, mungkin bukan ini ya, bukan semacam apa terombakan atau gimana, enggak, ini berarti pemeliharaan berkala kayak gitu kan. Ya, itu saya lanjutin. Apakah ada kendala dalam mendapatkan dana untuk pengembangan fasilitas? Kalau sejauh ini sih nggak ada ya, karena memang fasilitas yang kita ada itu sarananya ya Chromebook, komputer, visi kayak gitu. Paling yang berkalanya yang sudah kita tuangkan di ARKAS ya berupa pemeliharaan kecil aja kayak gitu kan. Nah, kalaupun misalnya untuk pemeliharaan dari sarana, misalnya bangunan atau gimana, karena kan memang tidak ada, sudah ada apa, pos-posnya kayak gitu kan. Dalam dana tersebut hanya bisa digunakan untuk pemeliharaan aja, tidak untuk pembangunan kayak gitu kan. Kalau pembangunan beda lagi. Itu berarti itu dana yang diperoleh kan yang dari BLSP itu sudah ada pos-posnya kayak gitu. Itu ya di situ untuk pemeliharaan kayak gitu kan. Itu aja sih. Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Selanjutnya, apakah PKBM Aditya bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan dalam hal sarana dan prasarana? Dengan pihak mana saja PKBM Aditya menjalin kerjasama? Dukungan dalam hal sarana dan prasarana, pengennya iya kayak gitu kan. Kita ada dukungan, kita ada semacam penyandang dana ya, seperti itu, pengennya seperti itu, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum, karena mungkin letak kita di tengah-tengah kota juga. Kalau mungkin di pedesaan ataupun misalnya di di pelosok kayak gitu ya, itu mungkin ada CSR seperti Pertamina gitu kan. Kalau di sini belum, alhamdulillah. Kita sejauh ini dana bantuannya ya kita yang dari Kemendikbud aja, yaitu berupa dana BLSP yang sudah dituangkan dalam ARKAS, dan kita pergunakan peruntukannya juga sesuai dengan yang ada di dalam ARKAS. Selanjutnya, bagaimana cara PKBM Aditya mengevaluasi efektivitas penggunaan sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran? Perubahan apa saja yang telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi? Nah, di sini cara mengevaluasi efektivitas ya penggunaan sarana dan prasarana. Di sini juga untuk sistem evaluasi, alhamdulillah kita kan satu mitra dengan dinas pendidikan. Nah, satu mitra dengan dinas pendidikan. Nah, ada monitoring dari dinas pendidikan untuk proses KBM di tiap-tiap lembaga gitu. Ada monitoring bagaimana apakah proses pembelajaran di setiap lembaga itu berjalan atau tidak kayak gitu kan. Nah, itu terus adapun untuk penggunaan sarana di sini kan evaluasinya seperti apa. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kita mendapatkan sarana bantuan TIK dari Kemendikbud. Nah, jadi terpantau kadang oleh Kemendikbud seberapa besar kayak gitu kan. Di situ keefektifannya peserta didik menggunakan akun ID belajar tersebut. Jadi itu ada progresnya. Kadang ketika progresnya lemah ataupun apa, itu ada pantauan langsung untuk sarana yang kita dapatkan dari itu ya, TIK dari Kemendikbud gitu. Nah, jadi kan memang
efektivitasnya alhamdulillah gitu terpantau. Dan untuk KBM-nya sendiri yang kita dengan bermitra dengan dinas pendidikan, kita ada suatu forum, suatu wadah, alhamdulillah kayak gitu kan. Jadi setiap apapun kegiatan yang di dalam PKBM ini, di dalam lembaga ini, kita share di satu grup forum komunikasi FK PKBM. Nah, jadi di situ kita saling share, saling mengetahui untuk setiap kegiatannya. Oke Bu, baik. Terima kasih untuk Ibu sudah meluangkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Mungkin saya akhiri aja untuk